Ya, selamat datang di perkuliahan minggu kedua dari IoT, sorry ya, karena judulnya cloud computing jadi kepengaruh. Jadi, judulnya untuk perkuliahan hari ini adalah, cloud computing for IoT ya. Jadi, bagaimana cloud computing itu terkait dengan IoT yang kita pelajari, oke. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu, seperti biasa ya, introduction-nya. Nah, seperti apa sih cloud computing itu, gitu ya. Nah, yang pertama, IoT ini kita harus tahu dulu gitu ya, IoT ini adalah saat ini sumber dari big data. Nah, jadi kalau kalian dengar big data itu kan artinya adalah, data yang besar memang, yang terkumpul banyak banget. Nah, salah satu sumbernya itu dari IoT. Ya, karena apa? Karena IoT itu berupa sensor-sensor yang datanya banyak banget, gitu ya. Kemudian IoT application gitu ya, itu dibangun, didasarkan pada prinsip mobilitas. Jadi IoT itu memang didesain untuk dia itu bisa ditaruh di manapun perangkatnya, kemudian aplikasinya bisa diakses dari manapun. Nah, karena itu juga dia, menganut prinsip distributed network, gitu ya. Jadi jaringannya terdistribusi, oke. Nah, kemudian karena itulah gitu ya, IoT dan cloud ini sangat-sangat terkait. IoT dan cloud sangat-sangat terkait. Kenapa? Karena sementara IoT itu butuh distributed network gitu ya, IoT itu sangat mobile, cloud computing itu seperti dia itu menyediakan segala yang dibutuhkan. IoT itu distributed gitu ya. Jadi cloud computing itu distributed. Jadi kayak misalkan kalau kita pakai server cloud, kita itu sebenarnya tidak tahu itu servernya di mana, servernya jumlahnya berapa, gitu ya. Satu atau dua atau berapa kita nggak tahu, gitu ya. Pokoknya intinya kita bisa pakai resource-nya, kekuatannya, power-nya, gitu ya. Nah, kemudian kita akan belajar basic konsepnya, gitu ya. Cloud sendiri itu didefinisikan seperti yang tadi sempat saya jelaskan secara singkat ya. Microsoft Azure itu salah satu provider cloud gitu ya. Jadi dia mendefinisikan bahwa cloud sendiri itu merupakan sebuah layanan di mana kita bisa menyediakan eh, server, database, jaringan, software, gitu ya, analitik, storage, penyimpanan sampai Eee, intelligence. Ya, jadi maksudnya bahkan kecerdasan buatan pun bisa disediakan sebagai sebuah layanan, di mana ini akan lebih cepat gitu ya, dan lebih fleksibel yang utama, seperti itu, gitu ya. Nah, karena itu kenapa kok kita harus menggunakan cloud computing? Karena yang pertama, cloud computing itu tentunya mengurangi biaya yang kita keluarkan. Nah, seperti yang tertulis di sini ya, biaya itu mulai biaya hardware, software, sampai biaya orang IT. Dengan pakai cloud kita nggak usah banyak-banyak orang IT di perusahaan. Oleh karena itu ya, kita sebagai orang IT jangan hanya sebagai misalkan programmer untuk bikin aplikasi desktop biasa, gitu ya, aplikasi standalone, karena nantinya nggak laku. Kita harus menjadi penyedia layanan software, layanan komputasi dan sebagainya dengan menggunakan cloud. Karena nantinya orang-orang kalau sudah sadar semuanya, mereka tidak perlu ngambil programmer banyak-banyak di perusahaan. Ya. Mereka akan menggunakan jasa layanan cloud. Dan ini mendorong kita untuk menjadi pengusaha di bidang cloud, gitu ya. Entah software-nya, entah yang lain. Pokoknya layanan. Ya. Jadi tidak tidak menjadi hanya programmer di perusahaan. Karena programmer di perusahaan makin lama akan makin hilang kalau semua orang pakai cloud. Ya. Nah, cloud ini juga mensupport high performance. Nah, kenapa? Karena cloud ini gitu ya, dia itu nanti, komputasinya juga bisa dilakukan di banyak komputer. Dan kita tidak perlu tahu itu, gitu ya. Kita hanya memakai saja sebagai user-nya cloud, gitu ya. Nah, kemudian high speed services, ya. Lah kenapa? Karena kalau misalnya kita pengen sesuatu dengan cloud itu tinggal klik-klik saja. Pengen besarin kapasitas storage tinggal klik. Pengen upgrade memori tinggal klik. Pengen upgrade prosesor pun tinggal klik. Gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai yang dia itu infrastructure as a service. Ya. Dibandingkan kalau kita itu
punya server fisik, kita nyediakan ruangan, biaya-biaya di situ di ruangan itu, kemudian kita harus ada orang yang jaga, yang nanti menggantikan memori dan sebagainya, ribet banget dan tidak bisa berlangsung cepat. Kalau cloud cepat sekali, karena itu nantinya perusahaan akan milik cloud semua. Nah, gitu ya. Kemudian cloud ini juga menyediakan kebanyakan cloud sekarang ya, sudah menyediakan security yang secara garis besar sudah oke. Kalau kita bikin server sendiri, kita masih harus berpikir bagaimana pengamanannya dan kita mungkin nyewa orang dan ada biaya banyak dan belum tentu itu apa cukup baik. Nah, intinya kita akan keluar biaya lebih banyak. Dengan cloud tidak. Dengan cloud akan lebih murah karena itu akan menjadi pilihan cloud-nya, gitu ya. Nah, lalu apa pentingnya cloud untuk IoT? Nah, ini ya, provide remote processing power. Jadi saya bisa remote dari manapun cloud ini, gitu ya. Tidak terbatas tempat tentunya. Ya. Begitu pula dengan si IoT-nya. Bisa akses dari manapun. Kalau dia butuh akses ke servernya, karena servernya cloud, bisa dari manapun. Provide massive data storage. Kalau menggunakan cloud, kapasitas penyimpanan bukan lagi masalah. Kita tidak usah berpikir, ini nanti saya pakai segini, cukup nggak ya? Nggak cukup, nanti tinggal nambah. Ya. Dan di awal kalau pakai cloud tidak usah besar-besar. Sesuai kebutuhan. Nanti kalau kebutuhannya meningkat, tinggal klik. Gitu ya. Facilitate inter-device communication. Nah, kita mau apa namanya berkomunikasi antar device IoT yang banyak itu nggak masalah lewat cloud, ya. Karena cloud ini bisa menjadi jembatannya nanti. Remove entry barriers for hosting provider. Kita kalau misalkan mau apa namanya hosting sesuatu, biasanya kita itu masih apa namanya berpikir ini bagus yang mana ya, hosting sekarang nggak ya, paket yang mana. Kalau cloud pokoknya hosting saja, pilih paket yang paling murah saja nggak apa-apa, gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau butuh upgrade, tinggal klik. Dan yang terakhir, provide security and privacy. Tentunya di dalam cloud itu sudah ada keamanan standarnya. Yang kita tidak usah bingung mikir, sudah ada, gitu ya. Nah, selanjutnya, ya, kita akan melihat bagaimana sih arsitekturnya kalau kita menggunakan cloud eh, berbasis IoT, gitu ya. Kira-kira seperti ini. Ya, akan ada 3 layer, yaitu sensing layer, network layer, dan application layer. Apa itu sensing layer? Sensing layer itu adalah di mana cloud kita akan berkomunikasi langsung, gitu ya, dengan apa namanya si IoT-nya, perangkat IoT-nya, gitu ya. Jadi apa namanya perangkat IoT-nya, RFID tag, kamera dan sebagainya itu akan mengeluarkan data. Kemudian data itu akan masuk ke dalam pintu masuknya pertama dari cloud itu, menyerap datanya, gitu ya. Kemudian masuk di dalam network layer. Nah, ini yang kemudian internetnya bilang ya, atau cloud-nya. Cloud sesungguhnya masuk di sini, ya. Ya entah kita kita nggak perlu tahu dia disimpan di server mana, nggak perlu. Pokoknya masuk di network layer sudah. Dia masuk di cloud, gitu ya. Kemudian application layer yaitu aplikasi kita yang mungkin juga bisa di cloud, mungkin juga bisa aplikasi mobile yang akses ke cloud. Dan kemudian di sinilah aplikasi-aplikasinya itu menggunakan data yang sudah diambil dari sensing layer, gitu ya. Kemudian diolah dan digunakan menjadi informasi di e-healthcare, smart environment, dan sebagainya. Ini semuanya adalah aplikasi yang menggunakan IoT. Contoh-contohnya. Bisa banyak ya, karena aplikasinya bisa macam-macam. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, cloud IoT application. Nah, integrasi dari cloud ini membawa banyak peluang, gitu ya, dan juga banyak tantangan. Nah, aplikasi yang ditawarkan dari adanya cloud IoT paradigma ini adalah nanti bisa di healthcare, kesehatan, smart city, dan sebagainya yang kalian lihat di sini. Intinya apa? Dengan mengintegrasikan IoT dengan cloud, nantinya akan lebih luas implementasi dari IoT, gitu ya. Kenapa? Karena tadi itu, dia tidak terbatas performa, tidak terbatas storage, gitu ya, tidak terbatas tempat, semuanya tidak terbatas. Maka bisa bikin apapun. Ibaratnya seperti itu. Beda kalau server server sendiri, server biasa.
kita akan mikir-mikir, waduh ini kalau saya taruh sensor di mana-mana cukup nggak storage saya nyimpan semua datanya? Kuat nggak untuk memproses? Apakah saya harus upgrade lagi memorinya, prosesornya? Di mana dana saya akan lebih besar? Kalau cloud, tidak khawatir. Semuanya tinggal klik dan harganya akan lebih murah karena harganya per pemakaian. Kalau cloud, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai cloud tadi, kita harus tahu juga ada banyak platform jadi dalam cloud ini. Nah, ada yang free, ada yang open source, ada yang komersial, ya. Nah, ini yang free dan yang free nanti coba kalian cari gitu ya, ada banyak gitu ya, yang open source juga, ini yang komersial dulu. Yang komersial ada AWS, Amazon Web Service, harusnya sebagian besar dari kalian pernah dengar. Azure, yang tadi sempat disinggung di awal, punyanya Microsoft. SmartThings, kalau kalian yang pakai handphone Samsung, smartphone Samsung, biasanya itu akan ada SmartThings, gitu ya, yang bisa ngontrol berbagai macam hal termasuk TV-nya. Ya, Kura dari Eclipse, gitu ya. Nanti kalian bisa pelajari satu persatu, ya, ada tugasnya soalnya, gitu ya. Nah, yang ini open source contohnya Thingsboard gitu ya, open source IoT platform gitu ya. Ini contoh dashboard-nya dia gitu ya. Menggunakan Thingsboard kita bisa melihat data-data yang ditangkap kemudian diolah menjadi informasi ditampilkan dalam bentuk dashboard. Ya, ini menggunakan Thingsboard ya. Challenge-nya apa? Kalau kita menggunakan cloud untuk IoT, bukan berarti semuanya serba positif. Ada juga challenge-nya, tantangan-tantangannya. Ya, bisa dilihat dari tabel ini, gitu ya. Di sini ada dipisah menjadi aplikasi-aplikasi IoT, gitu ya. Kemudian di sini challenge-nya. Seperti kita lihat, banyak sekali challenge itu terhadap security, keamanan. Ya, bagaimanapun walaupun bilang, kan IoT keamanannya terjamin. Ya. Kan dia sudah bilang ada keamanan standar. Iya memang. Tapi banyak orang yang masih ragu dengan, nah nanti provider IoT-nya sendiri ini oke nggak? Nakal nggak? Gitu ya. Karena kan kita taruh data buahnya. Nah, itu dia. Ya. Dan kalau kalian lihat di sini ada reliability. Walaupun dibilang bahwa performa tidak masalah, tidak masalah, semua tidak masalah, tapi tetap masih kita mikir nanti apakah benar-benar IoT ini IoT cloud-nya ini benar-benar bisa saya andalkan. Memang dari pengalaman saya pakai cloud juga, ya kadang-kadang bisa down-down sendiri gitu ya, kadang-kadang nggak bisa diakses, memang memang kadang seperti itu, gitu ya. Ya namanya teknologi gitu ya, secanggih apapun pasti ada minusnya, gitu ya. Dan banyak hal gitu ya, challenge di dalam setiap application IoT ini. Ya nanti minggu depan saya juga pengen nanyai kalian, kalau ini bukan tugas ya, ini secara lisan saya pengen nanyai kalian, kenapa kok heterogeneity bisa menjadi challenge di dalam IoT application menggunakan cloud? Terus large scale kenapa? Pokoknya yang belum saya jelaskan, nanti saya tanyakan minggu depan. Supaya kalian juga sambil membaca-baca, mencari-cari. Gitu ya. Oke. Nah, oke, itu saja ya penjelasannya singkat sekali gitu ya karena kita baru berbicara mengenai bagaimana cloud dan IoT ini berintegrasi gitu ya. Nah, ini ada tugas, tugas ini sebenarnya sih dikerjakan di kelas ya. Yang tadi juga sama ya sebenarnya itu dilakukan di kelas diskusinya cuman karena kita ini model kuliahnya bakalan asinkronus gitu ya, tidak sinkronus menggunakan Zoom kayak biasanya, maka ini saya berikan ke kalian untuk kalian bahas diskusi gitu ya. Oh iya, saya lupa ngasih tahu ya, ini tugasnya itu kelompokan ya. Nah, kayaknya kalian sudah pernah punya kelompok ya kapan hari ya? Menggunakan kelompok yang tempo hari kalau sudah ada gitu ya. Kalau misalkan belum ada berarti silakan membuat kelompok. Kelompoknya itu ya kalau belum ada loh ya, saya ini agak lupa sudah ada belum kok. Kayaknya yang minggu lalu individu ya. Kalau belum ada berarti satu kelompok ya karena kelasnya besar ya, satu kelompok bolehlah 5 orang. Ya 5 orang ya satu kelompok ya. Nanti yang upload di ULS salah satu perwakilan kelompok saja. Yang penting laporannya nanti dikasih NRP dan nama orang di dalam kelompoknya. Gitu ya. Oke, tugasnya adalah ini. Ya, carilah dan tuliskan fitur dan biaya dari masing-masing provider ini terkait implementasinya dengan IoT. Untuk AWS, Azure, SmartThings, Kura. Ya, coba kalian cari. Oke, segitu saja dari saya untuk yang minggu kedua ini.
Terima kasih, mmm, mohon maaf karena kita tidak bisa sinkronis karena gara-gara adanya libur tanggal merah ini gitu ya. Terima kasih, semoga kita semua selalu sehat dan selamat mengerjakan, tugasnya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.